Buah cereme dicampur buah salak. Jamaah rame jawab salam ora kompak. Dua kali lagi ya Nabi. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami dari tim pembaca rawi Masjid Qurrata Ayun mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama yang sama kita undang, yang alhamdulillah sedikit lagi akan sampai di hadapan kita semua. Al-mukarram wal mukhtaram, ada ilallah mujahid fi sabilillah Kiai Haji Syahrul Ramadan dari Tangerang, Banten. Yang sama kita hormati qori kita Al-Ustadz Haji Jajang Suryana SAG. Yang sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustadz Babas Basyari MPD. Yang sama kita hormati Al-Ustadz Zainal SAG. Yang sama kita hormati Al-Ustadz Haji Salim Saidi. Yang sama kita hormati Al-Ustadz Jaja.
Yang sama kita hormati Al Ustadz Hamdi. Yang sama kita hormati Al Ustadz Hermawan. Yang sama kita hormati Al Ustadz Haji Atmija. Yang sama kita hormati Al Ustadz Dr. Andas Muhammad Sahudin. Dan seluruh para guru-guru kita, ya kita doakan mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat niat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamaluddin SPDI. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Qurrata A'yun, Bapak Ustadz Dr. Andas Emon Suparman SPD, dan seluruh para jajaran panitia serta pengurus Masjid Qurrata A'yun. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini kita gunakan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita dari rumah ke masjid ini dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Anwar Manan Latif, pimpinan Majelis Warid Intisaf Bedahan, yang alhamdulillah kami informasikan kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu saudara-saudari dan para tuan guru, Pak Kiai Syahrul Ramadan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah menuju ke tempat atau masjid ini. A few moments later. Terima kasih kepada tim Haldro. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama yang alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu sudah hadir, Bapak Kiai Haji Syahrul Ramadan dari Tangerang, Banten, dan sekaligus beliau Dai TV One dan News TV. Kita doakan semua guru yang hadir berkesempatan pada pagi hari ini mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Syahrul Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek dicampur buah salak. Cakepnya mana nih? Buah cermek dicampur buah salak. Jamaah rame jawab salam ora kompak. Bu,
Jawab salam yang semangat dan keras ya Buya. Daun salam tumbuh di pohon serikaya. Yang jawab salam saya doain dapat mantu orang kaya. Tuh kompak situ mah. Amin. Sunnah. Jawab salam wajib. Yo sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa, menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafaati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita sekaligus orang tua kita Al Mukarram Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman, sekaligus sebagai Ketua Umum MUI Kota Depok. Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al Mukarram Bapak Jamaluddin SPD selaku Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad, dan juga yang saya hormati Al Mukarram Bapak Emon Suparman SPD selaku Ketua DKM, dan juga mohon maaf para guru, para asatidz, para ustadzat yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini berangkat dan berawal dari karena cinta kita kepada Rasul. Betul, betul. Kalau bukan karena cinta kita pada Rasul, ngapain kita capek-capek duduk di sini? Betul. Kalau bukan karena cinta kita sama Rasul, nggak mungkin kita betah gerah-gerahan bareng-bareng. Betul. Kalau bukan karena cinta kita pada Rasul, nggak mungkin kita mengorbankan waktu kita demi untuk cinta Rasul. Kalau bukan karena cinta Rasul, barangkali mendingan kita nonton GGS saja di RCTI. Betul. Tapi ini karena cinta kita sama Rasul, kita rela-relain, buang waktu, ngabisin tenaga, materi, uang kita korbankan demi untuk cinta kepada Rasul. Betul. Jangan dikira acara seperti ini tidak menghabiskan uang banyak. Sekarang lagi sulit bikin gelar maulid, luar biasa, kosnya tinggi. Betul. Semuanya pakai duit. Nih background pakai duit. Betul. Tuh dokumentasi pakai duit, konsumsi pakai duit, tenda pakai duit, sound system pakai duit, ustadz. Saya diajari nama kiai saya, Rul, kalau ngaji jangan ngarepin dibayar. Haram ngaji ngarepin dibayar. Tapi lebih haram lagi ngundang guru ngaji kagak bayar. Masya Allah.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang penuh cerah dan berkah ini saya ingin berbicara dua hal saja. Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 10 menit. Lewat 1 jam. Kuat, kuat, kuat. Insya. Masih konsentrasi, masih fokus, Bu, masih fokus, Bu. Coba tangannya dikedepanin dua-duanya, dikedepanin, yuk semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dikedepanin semuanya, dua-duanya. Ayo bareng-bareng, yuk dikedepanin dua-duanya. Ayo ibu-ibu dua-duanya dikedepanin. Lihat apa, jangan lihat contoh, ikuti perintah. Ayo dikedepanin dua-duanya. Ayo katasin, ke depan lagi, depan lagi, ke atas lagi. Yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat, cepat. Pegang dagu, dagu. Masya Allah, kampung apa sih ini namanya? Di sini dagu jidat ya. Kan dibilang ikuti perintah, jangan lihat contoh. Ini terusin gak Kiai kalau begini nih Kiai? Terus ya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, di siang hari yang cerah dan berkah ini, mari kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Di tengah-tengah zaman modern seperti saat ini, di tengah-tengah zaman now, kalau kata anak muda begitu ya, di zaman now, iman mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Bertambah berat ujian iman ketika modernisasi diboncengi oleh ideologi yang menyesatkan, pemikiran yang menyesatkan, sekularisme, liberalisme, komunisme. Ini yang merusak akidah generasi kita. Dulu umat lain kalau pengen ngajak umat Islam pindah akidah, dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, umat Islam bisa pindah akidah. Betul, betul. Saya kemarin tahun yang lalu safari dakwah di Kalimantan, di pedalaman Satai, tempat imigrasi tengah hutan. Itu mudah sekali digeser akidahnya. Dengan sembako Indomie bisa pindah akidah. Tapi modus sekarang, mereka sudah tidak lagi dengan Indomie sembako, sebab mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah membaik. Mereka telah sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju. Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar Bapak Ibu, tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari ayah ke anaknya, turun dari anak ke cucunya. Mereka tidak lagi dengan Indomie sembako, sebab mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah membaik. Hari ini umat Islam telah cerdas bahwa yang namanya iman mahal harganya. Betul, betul Bu, betul Bu. Apaan? Hari ini mereka sadar bahwa umat Islam merasa cerdas, yang namanya iman mahal harganya. Betul, betul. Jangankan sekardus sembako, sekantung Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Benar, benar Bu, Bu. Jangankan Indomie dan sembako, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Benar, benar. Ibu-ibu di sini saya tanya, ada nggak yang ngaji pakai anting 10 kilo? Jalannya nyengser begini nih. Jangankan emas 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul, betul Bu, Bu. Cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Rasul?
Mana buktinya Bu? Cinta sama Rasul. Kemarin nyumbang maulid berapa? Berapa duit? Jangan-jangan 2.000 lagi. Cinta nggak sama Rasul? Kalau benar cinta, Pak RT ketua DKM kemarin ada yang datang sebelum acara, Pak DKM mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu apa-apa, nih emas giwang 100 gram buat maulid. Ada nggak begitu Pak RW? Ada. Waduh hebat kalau ada tuh, Masya Allah. Jangankan iman, sehat aja mahal. Sehat, benar dulu ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun, menghabiskan uang 20 miliar lebih. Allahu Akbar. Untuk membeli kesehatan almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih, ujungnya lewat juga. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau uang 20 miliar lebih semuanya kita beliin cilok, kira-kira banjir nih kampung, bener ya? Maka jaga iman kita, jangan goyah walaupun selangkah. Jaga iman kita, jangan bergeser walaupun 1 meter. Insya repotnya Bapak Ibu sekalian, modernisasi telah menggerus akidah kita, ditambah lagi pemikiran sesat. Hari ini ada orang punya prinsip, nggak usah sholat capek, nggak usah puasa lapar, nggak usah zakat miskin, yang penting baik sama tetangga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Ini hati-hati nih, agamanya yang penting damai. Dia nggak tahu bahwa syarat diterimanya amal kebajikan harus punya iman, benar nggak? Segunung sekalipun kebajikannya, seluas samudra sekalipun amalnya, kalau tidak punya iman, sia-sia itu. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang berinfak tidak didasari iman kepada Allah, itu seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Allahu Akbar. Indah sekali perumpamaan Al-Quran. Orang yang beramal tidak punya iman seperti debu nempel di batu, turun hujan deras, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Bahkan sekarang ada yang punya prinsip, Neng, nggak usah berhijab kalau hati masih kotor, kalau hati masih dengki jangan berhijab dulu, kalau kelakuan belum beres nggak perlu berhijab dulu, hijabkan dulu hatimu baru kepalamu. Ini ada yang punya prinsip begitu sekarang Pak, kelihatannya benar prinsip, cuma menyesatkan. Bagi perempuan hijab wajib, betul. Mau hati belum benar, mau kelakuan belum lurus, tapi sekali wajib tetap wajib. Ini kadang-kadang enggak orang kita, terutama nenek-nenek, mohon maaf tuh nenek-nenek, udah kutang kemana-mana, tuh buah berenuk udah golar-galer. Ya Allah, begitu dibilangin, Nek, pakai auratnya, tutup auratnya Nek, baju yang bener Nek, pakai jilbab. Apa dia bilang? Ya elah Pak Ustadz, gua mau udah tua, siapa sih yang mau nyulik gua Ustadz? Lah, ukuran hijab bukannya nutup aurat, ukurannya bukan diculik apa kagak. Sekali wajib menutup aurat tetap wajib. Insya Allah di sini mah perempuannya semuanya jaga aurat semuanya, amin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, repotnya lagi generasi kita sudah pemikirannya disesatkan, digerus dengan yang namanya budaya barat. Hati-hati nih,
Budaya barat inilah yang setahap demi setahap menggeser dan menggusur generasi kita. Bu, halo, nanti ada kuis buat ibu-ibu khusus. Siap Bu ya? Sampai mana dah tuh? Budaya barat ya. Budaya barat inilah yang menggeser dan menggusur setahap demi setahap generasi kita. Kita itu kalau niat barat cepat silau. Mungkin karena kita kena sindrom barat kali ya, kelamaan dijajah 350 tahun. Kalau kita ngelihat orang bule, kita bilang hebat. Ngelihat orang bule, kita anggap keren. Boleh jadi di kampungnya gembel tuh bule, benar. Tapi karena kita mudah silau, akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh barat kita tiru tanpa reserve, kita tiru tanpa syarat. Allahu Akbar. Jangankan remajanya, orang tua zaman sekarang namain anak ke barat-baratan, bener. Udah jarang sekarang yang namanya Jainab, Maimunah, udah nggak ada tuh ngamain. Orang kita sekarang remaja, bahkan orang tua sekarang namain anak harus ke barat-baratan. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, namain anak nggak usah ke barat-baratan deh. Ini bukan barat Pak Ustadz, itu Justin Bieber. Ini singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya jajah, istri saya Titin jajah sama. Lah itu Bieber bikinnya pas di Jember. Masya Allah. Ada lagi anak yang namanya Rekli Pasinov. Saya bilang, Bapak dari Bosnia? Enggak Pak Ustadz. Oh mungkin ibu dari Rusia? Enggak juga Pak Ustadz. Lah ini kok nama bisa Rekli Pasinov? Singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Rekli Pasinov itu Rebo Kliwon pas sasi November. Masya Allah. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Apalah artinya sebuah nama? Jangan lupa Bapak Ibu, al ismu muayyanun bil musamma. Bagi kita orang Islam, nama menunjukkan karakter yang punya nama. Nama, betul, betul. Dulu ada orang yang namanya Mbah Marijan. Marijan artinya percikan api. Matinya di gunung berapi. Dulu ada orang yang namanya Jarimah. Jarimah artinya kriminal besar, jadi ratu ekstasi. Makanya hati-hati namain anak. Namain anak yang bagus, minimal maknanya baik. Nggak harus dipaksakan ngambil di Al-Quran, nggak harus. Kalau dipaksakan ngambil di Al-Quran, salah ngambil, bisa bahaya. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahannam. Kok Naru Jahannam ada Pak Ustadz di Al-Quran? Ya Allah, salah nyomot. Iya. Nih Bapak Ibu sekalian, ada penelitian seorang ilmuwan Jepang, Profesor Dr. Masaru Emoto, meneliti dua gelas air putih. Yang satu disumpah serapain, dicaci maki, dibully, dikasih kalimat-kalimat negatif. Begitu diteliti di laboratorium, ternyata kandungannya bisa mengganggu kesehatan manusia. Satu lagi air putih dikasih kalimat yang baik, kalimat pujian, kalimat motivasi, bahkan ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, dan ternyata ketika diteliti molekulnya berubah menjadi kristal bersegi 6. Masya Allah. Makanya kita suka minta air putih kepada guru kita ya, minta doanya ya. Itu bukan bid'ah, bukannya syirik, tapi itu ilmiah. Apalagi yang bacanya orang soleh, air itu bisa berubah menjadi dahsyat untuk kebaikan tubuh manusia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau air putih saja
bisa kena pengaruh dengan kalimat baik, dengan kata-kata yang baik, apalagi anak kita, apalagi manusia pasti punya pengaruh dengan kata-kata yang baik, insya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya tuh rada ogah kalau makan makanan nasi goreng gila, rada ogah saya makan. Kerupuk kere ogah saya makan. Setan pocong nggak mau saya mau makan, namanya aja udah jelek, bagaimana bagus buat kesehatan. Nah bapak-bapak nih, kalau di Anyer boleh tuh kiri kanan ada rumah makan tulisannya sop janda, nah itu boleh tuh, nambah juga nggak apa-apa tuh, nambah tuh. Iya, nih kata teman saya ya, suami yang istrinya 4 disebut Superman, terbang sono terbang sini, pos 1 pos 2 pos 4. Suami yang istrinya 3 Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 gentleman. Suami yang istrinya 1 cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Suami Superman apa cemen? Cemen apa Superman? Wahai para cemen sekalian, di dalam cemen semuanya kayaknya nih. Saya kalau ngajar Bapak Ibu, begitu bel berbunyi saya absen, anak satu-satu saya suruh pulang. Arpandadi, saya Pak Ustadz pulang. Mardianto, saya Pak Ustadz pulang kamu. Tono Sutono M, saya Pak Ustadz sini kamu. Ada apa Pak Ustadz? Ini nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan namanya ini. Begitu Pak Ustadz. Iya sudah sana pulang. Begitu nyampe pintu kelas saya panggil lagi, nah sini nak. Ada apa lagi sih Pak Ustadz? Ini bener nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M nya apa? Mutono Pak Ustadz. Ternyata Tono juga. Mohon maaf Pak Tono ya, persamaan nama dan karakter hanya fiktif belaka. Yuk kita sholawat dulu. Ya Nabi, dua kali lagi. Ya Nabi, Allah ya Nabi, ya udah gitu cakep tuh kalau sholawat begitu aja, jangan pakai dirubah ke lagu dangdut, apalagi yang berbau porno. Bukan yang nggak boleh, ulama kurang suka. Kita memang suka ngerubah nada ya, talbiyah aja kita rubah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia berubah nadanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atu aja belum kelar.
Kita sukanya melankolis, betul. Tapi nggak apa-apa dah, asal jangan dirubah ke lagu dangdut yang berbau porno, ya. Nih hati-hati nih, sekarang banyak lagu anak-anak yang menyesatkan, nggak sadar nih dinyanyiin oleh ibu-ibu ke anak-anak. Bu, banyak lagu anak-anak menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak nih, hati-hati nih. Contoh, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang meletus hijau, tadi hijau nggak disebut, jadi 6 bukan 5. Nih lagu salah ngitung nih, lagu sesat nih lagu nih. Bintang kecil di langit yang biru, kalau ada bintang langit hitam oon. Bener nggak? Ini nggak mikir nih ngarang lagu, dibilang bintang kecil. Bintang itu raksasa pak, raksasa. Udah gitu di langit biru katanya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh, bener gak? Jagung mah diaurin aja udah tumbuh, bener gak? Nyangkul yang dalam, lu mau nanam pohon duren. Masa Allah, nih nah aku sekata-katanya aja kayaknya nih. Iya. Bahkan mohon maaf ibu, bapak, ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Nih hati-hati nih, lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Bok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya bapak ibu, emang bayi makannya nasi? Emang bayi makannya nasi? Kagak, bayi emang nggak makan nasi. Yang siang makan nasi, malam minum susu. No Pak RW, no. Lebay makan nasi kelolodan. Bener, bener. Dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini nih, hati-hati nih, yang sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. No, belum lama pabrik terbesar di Asia Tenggara narkoba ketemu di Banten. Supaya apa? Supaya mereka, mudah-mudahan banyak lahir kiai-kiai dari kampung ini, amin. Karena itu saya mau pesan, izin para kiai mau pesan kepada pemudanya. Para pemuda, para pemuda, minum minuman keras bukan budaya bangsa Indonesia, setuju? Para pemuda, minum minuman keras bukan budaya Islam, setuju? Karena itu jauhkan miras, campakkan narkoba, setuju? Lagian kalau orang barat minum minuman keras pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua setiap hari makannya hotdog, hamburger, Pizza Hut. Begitu mabok muntah keluar keju. Ini orang bedahan, pemuda bedahan, belagu mabok, setiap pagi makannya urap sama nasi uduk. Begitu mabok muntah keluar toge. Masya Allah, jangan pakai belagu dah. Mudah-mudahan pemuda sini mah semuanya bebas narkoba, amin. Kalau tadi para pemudanya, sekarang saya mau mesen para gadisnya nih. Wahai para gadis, para gadis, para gadis, yang nenek-nenek gak usah nyaut, udah expired juga masih nyaut aja. Boleh para gadis tiru barat, tapi yang ditiru jangan kulitnya, isinya. Ini enggak, perempuan barat pakai pakaian orok, ditiru sama perempuan kita. Itu pakaian gimana nggak pakaian orok? Baju ditarik ke bawah, atas nongol, ditarik ke atas, pusernya kelihatan. Masya Allah. Bu, bilangin ya kepada para gadisnya ya, kalau perempuan barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua kulitnya rada mulus.
Ini perempuan bedahan belagu pakai pakaian orok, udah pusar bodong, kulitnya burak lagi. Masya Allah. Tapi sini mah cantik-cantik semuanya insya Allah karena air wudhu semuanya, amin. Bu, Pak, makanya kalau mau bapak mah kalem banget sama bapak-bapak mah. Makanya ini kapan-kapan dibagi dua nih, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri bapak-bapak, biar seimbang pertandingan. Iya bapak-bapak mah kalem. Kalau hari Jumat aja itu Masya Allah, saking kalemnya pules. Saya punya teman namanya Mr. Richard. Mr. Richard lahir di Southampton. Tahu Southampton? Tahu nggak? Keluar tol Sawangan ambil arah Nagreg. Mr. Richard lahir di Southampton, besar di Newcastle. Nih Mr. Richard iri banget sama umat Islam. Mister, kenapa? Kenapa kok begitu iri sekali dengan umat Islam? Saya iri Pak. Iri kenapa? Umat Islam kelihatannya orangnya damai-damai, tentram-tentram, tenang-tenang Pak. Kok bisa begitu? Iya, saya kalau malam aja kalau mau tidur harus minum Valium, harus minum obat tidur. Umat Islam nggak perlu minum Valium, nggak perlu minum obat tidur, lagi dengerin ceramah pulas. Masya Allah. Bahkan ada di masjid sebelah hari Jumat aki-aki 3 Jumat sampai mimpinya. Iya, makanya Ustadz itu nggak perlu belajar ilmu hipnotis, nggak perlu belajar gendam, nggak perlu. Cukup kali hari Jumat bilang aja Alhamdulillah, Alhamdulillah, pulas semuanya. Banguninnya gampang. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Bangun semuanya dah tuh. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih kata Ustadz Fadlan, kita sering disinggung sama Ustadz Fadlan, maruk juga kita. Kesian deh orang Jakarta. Kenapa Pak Ustadz? Kita di Papua masyarakatnya sudah mulai belajar berpakaian, orang Jakarta baru mulai belajar telanjang. Masya Allah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, itu saya kalau naik motor, kalau naik mobil, di depan ada perempuan diboncengin, tunggirnya kelihatan. Dilihat haram, nggak dilihat. Bahkan gara-gara tunggir tuh mohon maaf ya, mohon maaf, tuh Pak RW mau ke Ciputat, nyampenya ke Bogor. Ikutin tunggir aja tuh. Pak RW ada nggak Pak RW? Nggak hadir ya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita teladani akhlak kita dan tingkatkan cinta kita kepada Rasul. Insya kalau sudah cinta maka insya Allah berbuah pahala. Kalau udah cinta maka insya Allah kita ringan menjalankan ajaran agama. Insya Bu cinta enggak sama Rasul? Cinta enggak sama Rasul? Sama suami cinta enggak? Cintaan mana, suami apa Rasul? Bu, nih bapak-bapak ibu-ibu kan cintanya tempo-tempo. Kalau tanggal muda aja senyumnya sampai ke kuping-kuping. Begitu tanggal tua bokek, monyong aja kayak kukusan. Masya Allah. Apa yang patut kita tiru dari Rasul? Semuanya bisa kita tiru. Kenapa? Karena Rasul berbeda dengan para nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Sulaiman barangkali kita bisa meniru bagaimana beliau memimpin negara, mengatur pemerintahan. Tapi kita rada sulit bagaimana mencontoh hidup yang sederhana. Nabi Isa barangkali kita bisa mengambil contoh dari beliau bagaimana hidup juhud. Tapi kita rada kesulitan mengambil potret bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Nabi Yakub, barangkali kita bisa mengambil contoh bagaimana beliau mendidik putra-putra beliau, tapi kita rada sulit mengambil contoh dari beliau bagaimana memimpin negara, mengatur pemerintahan. Tapi kalau Rasul, sebagai apapun kita, siapapun kita, bisa kita tiru Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul seorang nabi sekaligus suami, Rasul seorang panglima perang sekaligus pedagang. Beliau manusia biasa tapi juga kepala negara. Alhamdulillah. Tapi kan banyak dari contoh Rasul yang kita tiru. Kalau kita jelasin nggak sampai habis nih, sampai 3 lebaran juga akhlak Rasul. Benar, benar. Setidaknya ada 3 bagian yang patut kita contoh. Pertama, bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah rumah tangganya indah luar biasa, harmonis, sinergis, romantis. Rasulullah, Rasul manggil istrinya aja Pak dengan panggilan terbaik, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Rasul manggil orang kelebihannya Pak. Rasul jangankan ke istri, ke orang lain beliau panggil kelebihannya. Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasul kalau manggil suku Hadrat, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peang kita panggil penjol, sini lu jol. Orang palanya gede kita panggil bagol, mau kemana lu gol. Masya Allah. Bahkan mohon maaf, ada suami manggil istrinya sembarangan, mentang-mentang dia pejabat tinggi, mentang keturunan ningrat, mentang-mentang gajinya besar, manggil istri sembarangan, mentang-mentang istrinya hitam banget, dipanggil sama dia, pantat panci, sini lo, makanya lu mabok. Biasanya nggak begitu, tahu-tahu kayak cacing kepanasan, celeng. Ya Allah, lebay itu mah, lebay. Nggak harus begitu. Tapi haruskah kita romantis Ustadz? Kalau perlu iya. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah. Bagaimana cara menciptakan suasana romantis? Saling memuji satu dengan yang lain. Bu, suaminya suka muji nggak Bu? Hah? Kagak Pak, katanya Pak. Ya Allah, Bapak pelit amat sih Pak sama pujian Pak. Bini mah Pak, saya kasih tahu rahasianya ya, paling seneng dipuji bini mah. Nggak apa-apa suatu-suatu puji, meskipun bohong nggak apa-apa, yang penting dia senang. Nih bini lagi dandan nih Pak, mau kondangan, kita bilang aja, Masya Allah istriku kamu cantik sekali, padahal kita niatnya udah enak banget. Nggak apa-apa, bohongin dah. Kalau dia senang dapat pahala kita nih, bohong untuk menyenangkan pasangan dapat pahala tuh. Iya, jangan jujur, ini mah jujur. Lu niat lu makin hari makin demek aja. Wah parah itu, bahaya. Jangan. Puji, Masya Allah. Sekali-kali puji, jangan sampai nggak pernah muji. Ini ada anekdot nih apa ya? Ada suami istri, suaminya susah banget muji. Begitu dia pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang Bang? Iya. Udah makan Bang? Belum. Tuh Bang di meja makan udah siapin. Si abangnya makan, niat istrinya tersenyum, istrinya jadi tersenyum. Abangnya makan lagi tersenyum, niat istrinya tersenyum. Istrinya serba salah tingkah. Abang apa sih Bang senyum-senyum mulu? Wah Allah istriku, ini makanan lezat banget, enak makanan. Malah nangis tuh istrinya. Abang jahat. Kenapa? Berapa tahun Bang kita nikah? 15 tahun Bu. 15 tahun kita nikah, Abang nggak pernah muji masakan saya Bang. Ini makanya Abang puji, itu masakan tetangga Bang. Masya Allah. Makanya tanya dulu Pak, sekiranya kita makan enak, kan biasanya anyep kita makan, ini enak, tanya itu dari mana kuenya, makanannya. Bisa bahaya, janda sebelah ribut urusan ini. Iya, Masya Allah.
Bagaimana supaya romantis juga? Nih ya, kuncinya buat seorang ibu ya, jangan banyak cerewet. Nih kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, perempuan katanya mulutnya dua. Menurut survei, laki-laki bicara sehari semalam 7.000 kata, perempuan sehari semalam 20.000 kata. Tuh, makanya ibu-ibu jangan kaget, jangan marah kalau WA ke suaminya panjang banget, dijawab sama suaminya ya. Nggak usah marah. Ibu-ibu WA ke suaminya sampai 3 halaman, dijawab sama suaminya 1 huruf doang, ye. Laki-laki emang pelit sama omongan, Bu, pelit. Kalau ibu-ibu Masya Allah ditanya 1 ayat dijawab 12 surat sama ibu-ibu. Suaminya nanya, Bu, kenapa nggak maulid di bedahan? Kan jawabannya yang enak singkat, nggak apa, lagi pusing. Kan udah enak tuh ya. Bu, kenapa nggak maulid di Qurratul Ayun? Lagi kurang sehat Pak. Kan enak begitu ya. Ini enggak ditanya jawabannya panjang banget. Bu, kenapa nggak ngaji? No, ustadznya ganteng. Kenapa nggak maulid di Qurratul Ayun? Ya elah Pak, bagaimana saya mau maulid Pak? Orang-orang seragamnya Pak banyak banget, gonta-ganti mulu, ngaji di RT beda, ngaji di kelurahan beda, kondangan beda. Saya mah ini doang Pak. Ya Allah, orang-orang cakep-cakep banget. Saya bajunya 1 doang, ke masjid ini, ke pasar ini, mana udah jinjet dekil begini Pak. Mana-mana orang-orang pada Masya Allah gelangnya Pak, gede-gede banget Pak. Malu saya Pak. Kan kalau saya nggak ngaji juga malu, kalau saya ngaji Bapak juga malu juga. Loh, bini siapa tuh? Itu bini siapa tuh? Kesian amat, dekil banget. Kan Bapak juga yang malu Pak. Ya Allah, tanya sedikit sampai kemana-mana itu. Tapi bukan perempuan sini, bukan perempuan sini. Ini mah perempuan kampung saya ini mah. Tapi pas saya tanya, katanya pindahan dari sini. Masya Allah. Ciptakan romantisme di keluarga, harmonis. Panggillah perempuan dengan panggilan yang terbaik. Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu tahu nggak kenapa Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah Humairo, kemerah-merahan? Karena Bapak Ibu, setiap kali Rasulullah pulang dari dakwah, pulang ngurusin umat, Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya. Begitu Rasulullah sampai rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rasulullah disuruh duduk. Itu Sayyidah Aisyah ngambil selendangnya, keringat Rasul yang di kening dilap, yang di pipi dilap, seluruh tubuh Rasul yang keringat dilap pakai selendang Aisyah. Setelah itu tidak dicuci, tidak dijemur, langsung Sayyidah Aisyah gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipinya jadi memerah. Karena itu Rasulullah panggil, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Nah, ntar sore Bu, suaminya pulang kerja, apalagi yang gojek, mantap kan tuh keringatnya tuh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang Bang? Udah. Duduk Bang di sini. Mau ngapain? Udah tenang aja duduk Bang. Proyek ini Bang. Ibu langsung. Bahkan Ummu Salamah sering ngumpulin keringat Rasulullah. Bapak-bapak pernah dikumpulin keringatnya sama bininya? Boro-boro. Iya. Masya Allah, Rasulullah Pak, keringatnya dikumpulin sama bininya Pak. Bisa jadi obat, bisa jadi parfum. Jangankan keringatnya Pak, kotoran Rasulullah kalau buang hajat, kotorannya langsung ditelan bumi, langsung bumi nelen. Kita kotoran kita, bumi ogah nelen, disiram balik lagi, disiram balik lagi, disiram balik lagi. Ogah banget bumi nelen kotoran kita Pak. Coba tuh, bener nggak? Kalau Rasulullah pernah diikutin oleh sahabat, bagaimana sih kotoran Rasulullah setelah beliau buang hajat, dilihat nggak ada, udah ditelan bumi. Kalau kotoran kita lari ke kebun, Masya Allah, di sini nginjek, sono nginjek, itu ogah banget bumi nelan kotoran kita. Ya ampun. Makanya Bapak Ibu, jangankan kotoran Pak, Bapak Ibu, anjing liar kalau ketemu Rasul jadi jinak Pak.
anjing, binatang liar nih, binatang liar kalau ketemu Rasul jadi jinak, jadi nurut. Kita kebalikannya Pak, binatang jinak ketemu kita jadi liar lewat. Bapak Ibu sekalian, makanya bapak-bapak kalau panggil ibunya, istrinya yang terbaik, Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Maka panggil istrinya, kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buroiko, wahai yang keburak-burakan. Masya Allah. Dan Rasulullah orang yang beliau adil Pak kepada istri-istrinya. Maka kita sebagai suami harus adil. Bu masih hidup. Nih mohon maaf tadi ya, makanya laki-laki dibilang keturunan Adam. Kita ngomong Adam mulut mingkem, perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Karena emang banyak ngomong Pak. Makanya menurut survei nih, suami istri yang mati duluan, yang meninggal duluan, ternyata kebanyakan suaminya duluan. Ternyata begitu diteliti kenapa suaminya lebih dulu meninggal dunia, ternyata 80% akibat istrinya cerewet. Nah tuh hati-hati tuh. Oh berarti si Anu cerewet nih, belum tentu juga, masih ada 20%. Tapi kebanyakan rata-rata disebabkan perempuan cerewet. Gimana suami nggak cepat meninggal? Suami udah nyari duit susah payah, berangkat gelap pulang gelap, sampai anak kalau ditanya bapak mana, gelap, karena gelap terus. Begitu pulang yang ditanya bukan udah makan belum, yang ditanya dapat duit bang, kagak. Goblok banget lu bang, dari pagi sampai pagi lagi lu nggak dapat duit bang, lu mah kalah sama monyet bang, monyet 15 menit 200.000 bang, jangan pulang sekalian bang. Masya Allah, laki diomelin mulu, stres, pusing, stroke, mati bisa itu. Iya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ini ada anekdot nih ya, suami istri, istrinya cerewet banget. Akhirnya apa? Suaminya udah nggak tahan, udah kayak neraka, istrinya diikat di kursi, dicemurin di sumur mati di belakang rumah. Begitu siang merdeka, nggak ada perempuan. Sore rasanya indah banget, nggak ada bini ya. Begitu maghrib udah mulai kesepian, bingung, nggak ada yang bikinin kopi, nggak ada yang bikinin indomie. Bu, suami ditinggal sehari udah stres bu. Begitu tengah malam bukan cuma kesepian, juga kedinginan. Akhirnya apa? Nggak tahan, dia ke belakang rumah, istrinya ditarik lagi. Begitu ditarik, yang keluar aki-aki. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Biniku mana? Ada di bawah. Kenapa lu yang naik? Gua nggak tahan, bini lu cerewet banget. Lah jin aja nggak kuat, coba bayangin tuh, apalagi suami ibu. Makanya nih bu, saya kasih rumus biar nggak cerewet, mau nggak bu? Bu, saya kasih tip supaya nggak cerewet jadi perempuan, mau nggak? Tapi khusus yang hadir di sini aja ya, jangan dikasih tahu yang nggak hadir. Ini khusus yang hadir di sini. Tipnya, caranya agar perempuan, agar bini nggak cerewet. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja sebulan 200 juta, udah diem aja, jangan ngomong, diem aja, ngumpet aja di kamar, ngumpet. Benar? Nggak ada yang amin, kayaknya mustahil ya bu ya. Pak, ya Allah pak, bini kasih uang belanja yang rada banyakan ngapa pak? Benar nggak bu? Benar nggak bu? Pak, belanjanya bini banyak, jangankan untuk belanja, tuh untuk kosmetiknya pak, mahal-mahal pak. Perempuan sekarang paling takut sama jelek, sama tua pak. Makanya nih cantik-cantik begini nih, mukanya udah nggak original, udah dipermak. Tuh gigi dipagerin, bibir dibetot, pipi disedot, alis dikerok, bulu mata dicabut, ditanemin alang-alang, wah macam-macam dah. Iya. Lah kan merek perempuan macam-macam pak, mahal-mahal, banyak merek kosmetik perempuan.
ada yang merek nyebelin, cepluk, pipa, paralon, wah banyak dah mereknya dah. Iya, ini bini pengen cakep ngasih duit ke salon 25.000. Bu, kenapa lu ke salon gitu sono, nih uang 25.000, gua pengen banget niat lu kayak Syahrini. Ya elah, bini pengen kayak Syahrini ngasihnya 25.000. Pak, saya kasih tahu ya, 25.000 nggak dapat kosmetik, paling dapat bedak pipa nomor 4. Bener nggak Bu? Iya, lebih nih pakai bedak pipa nomor 4 dicium ngebul Pak, bush. Begitu besok mau dipakai kondangan dicariin bedaknya, bedak gua mana, bedak gua mana, nggak taunya dipakai main kerambol sama anaknya. Ya Allah, bini siapa itu, kesian banget, bini RW bukan itu. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan di sini keluarganya romantis, harmonis semuanya, sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ibadah Rasulullah. Meskipun beliau banyak punya istri, tapi ibadahnya tidak tertinggal. Ngurus umat, tapi ibadahnya nomor 1. Siang beliau puasa, malam qiyamul lail. Kita ibadah kita sama Rasul bedanya dikit, sedikit bedanya. Rasul kalau sholat malam kaki sampai bengkak, kita kaki bengkak nggak jadi sholat malam. Bener nggak? Rasulullah kalau sholat momentum yang paling bahagia, kita setelah sholat baru bahagia. Alhamdulillah udah sholat isya jon-jon deh nonton Haji Muhyiddin, kan begitu kita ya. Kalau Rasul ketika sholatnya bahagia Pak, kita setelah sholat baru bahagia. Memang kita bedanya sedikit sama Rasul. Kalau Rasul sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit gegares. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit molor. Masya Allah, bedanya dikit doang, dikit. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Rasul seorang manusia yang dijamin telah masuk surga, tapi beliau ibadahnya nggak kurang-kurang Pak. Beliau ibadahnya hebat luar biasa. Maka ibadahnya ini jangan sampai kesibukan kita, profesi kita menghalangi kita untuk ibadah. Na'udzu. Nih alhamdulillah, makanya nih luar biasa nih, jamaahnya dahsyat. Nih masjid keren banget. Sekarang Pak, banyak orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi dia nggak bisa memakmurkan masjid. Masjid gede, jamaah sholat fardu cuma 1 baris 2 baris. Makanya lain kali kalau bangun masjid, tiangnya yang rada banyakan dikit, biar rada saru tuh jamaahnya. Ini rumahnya nggak ada tiangnya nih, ketahuan banget kalau jamaahnya sedikit nanti. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini udah pernah syuting TV One belum Kiai? Dipakai untuk Damai Indonesiaku. Ini cocok nih, kalau nggak ada tiangnya bisa pakai buat Damai Indonesiaku. Nanti insya Allah saya ajukan ya. Kemarin saya Sabtu kemarin di Damai Indonesiaku di Tangerang ya, di Masjid Fakview. Nanti kita coba ajukan ya, mudah-mudahan bisa di sini sama-sama kita ngaji lagi di Damai Indonesiaku. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita khawatir sekarang di kota-kota besar banyak remaja, jangankan ngaji, sholat aja nggak beres, sholat aja nggak bisa Pak. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan pemuda sini semuanya alim, soleh, soleha semuanya. Amin. Ada keluarga Ucok Pak, Bu, ada keluarga Ucok baru masuk Islam. Suatu hari Ucok dipanggil sama emaknya, Cok, ada apa Mak? Sholat, pergi kalau kau ke masjid Cok. Ngapain Mak? Sholat jamaah Cok, kayak orang-orang. Mak makan tahu, aku tak pandai sholat Mak. Sudahlah Cok, apa yang imam perbuat, berbuatlah kau. Jadi Mak kalau begitu Mak, ajak kau punya adik. Ucok punya adik 3, diajak sama Ucok. Dek, kenapa? Kita ke masjid. Ngapain Bang? Sholat jamaah Dek. Abang-abang kan tahu kita tak pandai sholat Bang. Sudahlah Dek, apa yang abang perbuat, berbuatlah kau. Jadi Bang kalau begitu,
berangkat mereka ke masjid Qurratul A'yun. Begitu sampai masjid, ada aki-aki doang sendirian. Tuh aki-aki yang tarhim, dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam juga. Begitu aki-aki mau takbiratul ihram, Ucok sama adik-adiknya masuk. Ucok berdiri di belakang aki-aki, adeknya diri di belakang Ucok, jejer kayak antri sembako. Suruh ngikutin, aki-aki ngeliat ke belakang, bodoh amat dah, yang penting gua sholat. Pertama sholat beres Bapak Ibu, aki-aki takbir mereka takbir, aki-aki ruku mereka ruku, aki-aki itidal mereka itidal. Begitu aki-aki sujud, di sini nih tragedinya nih. Aki-aki sujud nggak sengaja kakinya nendang pala Ucok. Duh, kata Ucok, lah sholat pakai nendang juga ya. Lah Ucok nendang ke adeknya ke belakang, glepak, aduh. Adeknya nendang lagi lebih kenceng, glepak, aduh. Yang paling belakang bingung, lah gua nendang siapa ya? Akhirnya dia balik badan, pantat kakaknya di depan ditendang, glepak, kakaknya nendang lagi, glepak, kakaknya nendang Ucok, glepak. Ucok nendang aki-aki sekeras-kerasnya, glepak, aduh, aduh. Aki-aki lari dikejar, orang gila, orang gila. Masya Allah. Begitu pulang ditanya sama emaknya, sudah Cok? Sudah mak. Gampang Cok? Gampang mak, cuma yang aku nggak kuat larinya itu loh mak. Lah sholat pakai lari Ucok. Namanya baru masuk Islam, orang-orang pakai sarung, gulungnya di depan, Ucok di samping. Racing katanya. Ya Allah, mudah-mudahan ini anak-anak sini semuanya pinter-pinter semuanya agamanya, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada acara lagi di Cimanggis Depok ya, sono Kelapa 2 Cimanggis di daerah Palsi Gunung ya, itu. Jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan talim kita membawa berkah, semakin cinta kita kepada Rasulullah, semakin sakinah mawadah keluarga kita, dan mudah-mudahan kita pulang membawa berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih atas disampaikan tausiah agama yang kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada siang hari ini mendapatkan hikmah daripada Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita meranjak doa, marilah kita sama-sama bersalawat kembali untuk baginda Rasulullah SAW. Kepada tim hadroh kami persilakan untuk bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana ishakana lik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana ishakana lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Sayyidi ya Aba Bakrin hubbukum bil qiyami dhukharin. Ya Umar iqdihi bi umri wa kada. Sayyidi Uthmana, Sayyidi Uthmana. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana untuk bisa segera membagikan bikisan hawa nadana wal hawa nadana. Sahibul qablatil
أفضل الغلمان يا طيبة صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا ماوى البلانا شغلني والهوى نادانا والهوى نادانا وصلاة الله تعالى علم الغزال والعلي أصحاب الكمال والأصحاب من علوا شانا. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri acara yang sangat hikmat ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum diakhiri dengan doa, mungkin saya informasikan bahwa pengajian di Baitur Rahman setiap Jumat subuh insyaallah kita akan terus lanjutkan tafsir Al-Jalalain kepada bapak atau ibu yang ingin menambah ilmu tentang tafsir Al-Quran setiap Jumat subuh ya. Mudah-mudahan bisa hadir untuk memakmurkan masjid juga untuk menambah ilmu agama kita insya Allah. Baik, kita berdoa pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.